Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, Rina adalah seorang ibu muda yang baru saja menerima kabar bahwa anaknya yang berusia 5 tahun harus menjalani operasi kecil. Meskipun dokter mengatakan prosedurnya aman, hati Rina dipenuhi kecemasan. Malam sebelum operasi, ia tidak bisa tidur. Dalam kegelisahannya, ia membuka Alkitab dan membaca Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kalimat itu seperti tamparan lembut yang mengingatkannya bahwa Tuhan lebih besar daripada ketakutannya. Ia pun mengingat bagaimana Daud, meskipun dikejar musuh, tetap percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Mazmur pasal 27 ayat 5. Keesokan harinya, Rina memegang tangan anaknya sambil berbisik, "Tuhan beserta kita, Nak. Tidak perlu takut." Saat menunggu di ruang operasi, ia terus mengulang membaca Mazmur 27 ayat 13-14 dalam hati. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Perlahan, rasa damai mulai mengisi hatinya. Operasi berjalan lancar, dan anaknya pun pulih dengan cepat.
Mazmur 27 mengajarkan kita bahwa ketakutan adalah hal yang manusiawi, tetapi kita tidak perlu dikuasai olehnya. Daud menulis Mazmur ini dalam situasi berbahaya, tetapi ia memilih untuk berfokus pada Tuhan, bukan pada masalahnya. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika kesehatan, keuangan, atau hubungan keluarga terasa mengancam, kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kuncinya ada pada satu hal yang Daud minta, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya, kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita mencari wajah-Nya, Dia akan memberikan ketenangan yang melampaui akal sehat. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi Mazmur 27 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang pasti. Seperti Rina, kita bisa belajar berkata, "Aku tidak akan takut, bukan karena keadaan baik-baik saja, tetapi karena Tuhan beserta kita." Mari menjalani hari ini dengan keyakinan, kebaikan Tuhan akan nyata dalam hidup kita jika kita tetap percaya dan berharap kepada-Nya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur kepada-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Terima kasih karena Engkau membuka mata kami lagi, memberikan nafas hidup, dan kesempatan baru untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu sepanjang malam, untuk kesehatan yang masih Engkau beri, dan untuk segala berkat yang seringkali kami anggap remeh. Engkau adalah terang kami, dan dalam tangan-Mu, kami merasa aman. Tuhan, kami ingat saudara-saudari kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Tolong mereka, ya Bapa, berikan kekuatan dan kesembuhan. Jadilah dekat dengan mereka yang terbaring lemah, yang merasa takut, atau yang putus asa. Berikan hikmat kepada dokter dan perawat yang merawat mereka. Teguhkan iman mereka, agar seperti Daud, mereka pun bisa berkata, "Tuhan adalah keselamatanku, aku tidak akan takut." Bapa, Engkau tahu beban saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan. Buka pintu rezeki bagi mereka, tunjukkan jalan yang Engkau sediakan. Jauhkan mereka dari keputusasaan, dan kuatkan hati mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana baik. Berikan mereka kesempatan yang layak, agar mereka bisa menghidupi keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, berkati keluarga kami. Jadikan rumah tangga kami tempat kasih-Mu nyata, di mana kami saling mengampuni, mendukung, dan menguatkan. Lindungi anak-anak kami, bimbing mereka dalam kebenaran-Mu. Bantu kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan iman. Satukan hati kami dalam doa dan firman-Mu, agar di tengah dunia yang penuh kegelisahan, keluarga kami tetap berakar pada-Mu. Bapa, kuatkan para hamba-Mu yang melayani di gereja-gereja, komunitas, dan ladang misi. Berikan mereka hikmat, kesabaran, dan semangat yang baru. Lindungi mereka dari kelelahan dan serangan si jahat. Teguhkan setiap orang yang dengan setia memberitakan firman-Mu, mengurus jemaat, atau melayani yang terluka. Jadikan pelayanan kami, sekecil apapun, berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang berdaulat, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berikan pemimpin kami hati yang takut akan Engkau, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan integritas dalam memimpin. Damaikan negeri kami, jauhkan dari kekerasan, ketidakadilan, dan perpecahan. Bangunkan generasi yang takut akan Tuhan dan mau membangun bangsa dengan kasih dan kebenaran. Bapa, ajarkan kami untuk seperti Daud, selalu mencari wajah-Mu dalam segala situasi. Ketika kami takut, ingatkan kami bahwa Engkau adalah benteng kami. Ketika kami lemah, kuatkan kami dengan kasih-Mu. Pakailah hidup kami hari ini untuk menjadi terang, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami percaya, kebaikan-Mu akan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.